Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini Chandra berada di sebuah hutan bambu ya, yang ada di seputaran Sragen, Jawa Tengah. Ini kita berada di desa Kedungdiro, teman-teman. Nah, ini di depan Chandra, di samping Chandra, atau di sekitaran Chandra itu banyak sekali yang namanya pohon bambu. Nah, Chandra mau kasih informasi kepada kalian ya, terkait dengan pohon bambu ini. Sebenarnya pohon bambu ini manfaatnya buat apa sih ya? Wah, kalau dibilang manfaat yaitu banyak sekali ya teman-teman ya. Karena pohon bambu itu memang luar biasa, bagus sekali teman-teman ya. Kalau kita lihat di sana, itu kan ada sungai teman-teman. Kemudian di pinggir sungai itu kan ada pohon bambu. Nah, itu untuk mencegah erosi, ya kan? Kemudian juga ya, kalau kita lihat ya bangunan-bangunan rumah atau ketika Anda ingin membuat sebuah rumah, biasanya banyak sekali bambu-bambu yang digunakan untuk penopang ya, atau mungkin alat-alat untuk membuat rumah ya. Jadi biasanya para tukang itu selalu menggunakan bambu untuk membuat steger ya, atau untuk penopang ketika bangunan belum berdiri. Nah, itu dia teman-teman manfaatnya yang berikutnya. Ada lagi nggak manfaatnya Mas Chandra yang lain? Wah, ada juga dong manfaat pohon bambu ini ya. Ternyata pohon bambu ini juga digunakan untuk kesehatan, ya nggak? Ada yang namanya air bambu Zamindo tuh di Jakarta. Biasanya kan diiklankan di radio ya, baik radio Muara Jakarta atau mungkin radio Kamajaya FM atau mungkin radio-radio yang lain mengiklankan air bambu Zamindo namanya. Jadi air bambu itu diambil dari air bambu yang berada di pegunungan ya teman-teman ya. Dan itu khusus ya, bambunya khusus. Jadi nanti ada bambu kemudian dibelah itu keluar airnya. Nah, itu diminum tuh teman-teman. Itu seger banget dan insya Allah bisa mengobati berbagai macam penyakit. Nah, gitu loh. Kemudian manfaat manfaat bambu yang lain diantaranya adalah untuk kerajinan ya, kayak misalnya nih untuk membuat meja, membuat kursi, membuat berbagai macam interior rumah tangga ya teman-teman. Pernah nggak sih kalian melihat ada hiasan dinding ya memakai bambu? Pernah kali ya. Kemudian ya ada lagi nih manfaat bambu yang lainnya ya. Nah, teman-teman, Chandra ingin kasih tahu ya. Di antaranya itu bisa untuk membuat alat musik ya, seperti angklung ya nggak, alat musik bambu yang kalau di Bekasi itu biasanya alat musik bambunya itu menggunakan alat musik bambu yang ada di perempatan ya, di perempatan Bekasi itu kan suka ada ya anak-anak memainkan alat musik bambu ya kan, gitu. Biasanya kalau di Kuto Arjo atau mungkin di seputaran Sragen dan sekitarnya atau mungkin di Banyumas itu bisa digunakan untuk membuat alat musik calung ya, calung bambu ya, asik kan. Gitu teman-teman. Kemudian ada lagi nggak manfaatnya bambu ini? Ya ada dong ya, manfaatnya diantaranya yang namanya bambu ini bisa digunakan ya untuk dimakan. Wow, Chandra, itu bambu kan keras. Bukan itu maksudnya, anak bambunya itu loh, anak bambu atau mungkin bambu yang masih tunas ya, itu dijadikan masakan. Rebung, tahu rebung kan, rebung itu. Nah, itu. Kemudian apalagi Mas Chandra manfaat bambu yang lainnya? Di antaranya manfaat bambu itu bisa digunakan untuk senjata. Wow, senjata apa nih? Kok bisa Mas Chandra? Nah, dulu ya kan Indonesia melawan Belanda, melawan Jepang itu menggunakan bambu runcing. Wow ya. Jadi dicari bambu-bambu yang lurus ya. Ini ada nggak bambu yang lurus? Yang lurus yang kira-kira bisa untuk senjata bambu runcing. Nah, itu dia teman-teman. Jadi manfaat bambu itu banyak sekali ya. Itu dia. Di antaranya bisa untuk membuat senjata teman-teman. Mantap nggak? Mantap dong. Bisa juga untuk membuat senjata tulup, tahu nggak tulup? Ya kan? Tulup ya. Ada yang tahu tulup nggak? Nanti Google ya, googling, searching ya, tulup. Kayak untuk misalkan ya kita mau menembak burung ya, memakai biji-bijian ya. Nah, itu kita cari bambu yang lurus ya, yang bambu yang lurus, kemudian di dalamnya kosong ya, kemudian dikasih biji-bijian, ditiup nanti kena burungnya dan sebagainya. Itu biasanya digunakan untuk orang-orang pedalaman teman-teman. Ya nggak? Ya dong. Nah, manfaat bambu yang lain kira-kira apa ya Mas Chandra yang bisa digunakan atau kira-kira bisa dibahas di sini ya teman-teman?
Kalau misalkan nih ada yang tahu nih manfaat bambu untuk apa aja ya, itu bisa ditulis di kolom komentar, ya kan? Terserah kalian ya. Kolom komentarnya itu terbuka untuk umum ya. Silakan yang mau nulis, mau menambahkan terkait dengan manfaat bambu itu apa saja. Nah, itu bisa digunakan ya teman-teman ya. Chandra, bisa nggak sih bambu itu digunakan untuk membuat rumah? Oh, bisa juga ya. Ada rumah-rumah orang yang menggunakan bambu, ya kan? Gitu loh teman-teman. Nah, kalau di Jakarta biasanya orang-orang menggunakan bambu itu untuk restoran-restoran tuh ya, restoran-restoran Sunda ya, restoran-restoran Jawa ya, atau mungkin restoran yang lain ya, yang menggunakan bambu juga banyak ya teman-teman, gitu loh. Sebenarnya banyak sekali ya bambu digunakan untuk berbagai macam hal ya, kebutuhan manusia. Dan harapannya Chandra, harapan kepada teman-teman ya, yang misalkan nih sedang berada di channel ini ya, nggak ada salahnya untuk merawat bambu-bambu itu agar tetap lestari. Ketika mengambil bambu ya secukupnya saja, jangan diambil semuanya, jangan diambil seluruhnya ditebang ya, takutnya nanti longsor ya di kali ya. Kemudian ini bambu-bambu ini juga untuk keteduhan ya teman-teman ya, agar tidak ada polusi udara gitu teman-teman. Itu juga bagus juga teman-teman, gitu loh ya kan. Jadi buat teman-teman yang ingin makan bambu ya boleh ya, tapi rebungnya aja. Kemudian buat teman-teman yang ingin membuat rumah memakai bambu, boleh-boleh juga, insya Allah awet ya. Bahkan dulu pernah ya Pak Anies Baswedan ya, itu membuat sebuah karya seni ya, memesan sebuah karya seni memakai bambu, dan itu di luar negeri juga digunakan juga teman-teman. Bahkan ini bagus sekali ya tanaman bambu ini untuk mengurangi karbon dioksida ya kan. Kalau misalnya nih teman-teman punya lahan ya, coba deh tanami bambu. Insya Allah nanti kandungan airnya juga banyak ya teman-teman. Jadi insya Allah kalau misalnya kamu punya rumah di dekat pohon bambu ya, itu insya Allah airnya akan melimpah, karena memang pohon bambu ini juga menyimpan air-air teman-teman ya, gitu teman-teman. Teman-teman, itu aja kali ya untuk hari ini. Tapi Chandra kasih tahu juga deh terkait dengan pohon bambu ini, ternyata juga teman-teman bisa digunakan untuk misalnya kayak bikin sumpit ya. Sumpit, atau nggak sumpit? Sumpit mie ayam itu loh. Bisa lah digunakan itulah ya teman-teman ya. Atau pohon bambu misalkan digunakan untuk kere ya. Tahu kere kan? Atau misalkan teman-teman pernah nggak sih pohon bambu itu digunakan di gardu ya, gardu pos ronda ya. Digunakan untuk kentongan, yaitu luar biasa teman-teman. Alat musik kentongan ya. Oke dong. Nah, ada juga tuh bambu yang mahal banget teman-teman. Di antaranya adalah bambu petuk ya. Pernah nggak sih melihat bambu petuk ya? Jadi itu katanya harganya 1 miliar. Wow. Jadi teman-teman tonton di YouTube ya, bambu petuk yang asli itu kayak gimana. Katanya harganya 1 miliar gitu teman-teman. Nanti teman-teman yang lebih tahu coba dijelaskan ya di kolom komentar terkait bambu petuk ini. Jadi Chandra pamit undur diri ya. Sampai ketemu di waktu dan film yang tidak berbeda terkait dengan manfaat-manfaat apa-apa yang ada di sekitar kita. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.